Mengapa kita harus berpegang teguh kepada kebenaran? Alasan yang ketiga, karena kebenaran membawa kita pada kemenangan. Ini dua hamba Tuhan yang berbeda yang menulis, tapi prinsipnya sama. Ini yang menulis Rasul Petrus oleh ilham Roh Kudus, dikatakan demikian. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Kata membungkam terjemahan bebasnya di sini berkata mengalahkan. Membungkam itu mengalahkan. Mengalahkan siapa? Orang-orang yang picik dan bodoh. Nah, ayat 16 berkata begini, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi Rasul Petrus itu mengingatkan orang-orang percaya supaya mereka menghidupi kebenaran. Mempraktekkan nilai-nilai kebenaran, hidup dengan benar. Next. Dalam konteks orang Yahudi dan juga orang di luar Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus dan mereka berada di perantauan ini di luar Yerusalem pada saat itu yang terserak di Asia Kecil, dan mereka tinggal di lingkungan orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Rasul Petrus oleh ilham Roh Kudus mengingatkan supaya mereka, artinya supaya orang percaya tetap mempraktekkan nilai-nilai hidup yang baik, yaitu kebenaran itu di dalam Tuhan. Supaya kalau ada yang menfitnah mereka sebagai orang-orang durjana, artinya pembuat kejahatan, mulut orang-orang tersebut dibungkam, ditutup. Ini yang tadi dikatakan dikalahkan. Oleh karena apa? Karena nilai kebenaran yang orang percaya hidupi. Artinya begini, oleh ilham Roh Kudus, Petrus menasihatkan kepada orang-orang percaya, baik itu orang Yahudi yang telah menjadi percaya Yesus maupun orang-orang di luar Yahudi yang berada di perantauan, di perserakan, yang tidak ada lagi di Yerusalem karena waktu itu karena penganiayaan. Dikatakan demikian, dimanapun kamu berada, sekalipun kamu tinggal di lingkungan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak tahu kebenaran, kamu harus tetap berpegang kepada kebenaran, mempraktekkan kebenaran, mempraktekkan nilai-nilai hidup di dalam Kristus di tengah-tengah orang seperti itu. Supaya kalau ada di antara mereka yang memfitnah kamu, supaya kalau ada di antara mereka yang ingin menzolimi kamu, supaya kalau ada di antara mereka yang ingin mempersekusi kamu karena kamu melakukan kebenaran itu, kamu bisa membungkam mereka. Kamu bisa mengalahkan mereka. Kamu bisa menutup mulut mereka. Kamu memperoleh kemenangan. Oleh karena apa? Kamu menghidupi kebenaran. Next. Artinya jika seseorang berpegang teguh pada kebenaran dan menghidupinya, maka kemenangan yang dari Allah akan berpihak kepada mereka karena Allah akan membela orang-orang yang menghidupi kebenarannya. Contohnya banyak sekali di Alkitab. Yusuf, Daud, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan lain-lain. Mereka adalah orang-orang yang dipersekusi karena kebenaran, namun tangan dan kuasa Tuhan membela mereka. Next. Oleh karena itu Bapak Ibu, berpeganglah pada kebenaran dan jangan takut melakukan firman Allah, karena Allah pasti membela dan memberikan kemenangan kepada mereka yang melakukan firman-Nya. Contoh di dalam Alkitab banyak. Yusuf ketika dia ada di rumah Potifar, dia difitnah, dikatakan bahwa dia mau menggagahi istri Potifar, padahal enggak. Yusuf difitnah karena dia mempertahankan kebenaran. Kebenaran apa? Kekudusannya di hadapan Allah. Sehingga akibatnya dia harus dipenjarakan. Tapi apakah Tuhan biarkan dia selamanya di sana? Tidak. Tangan Tuhan mengangkat dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Daniel difitnah karena dia mempertahankan kebenaran ibadahnya kepada Tuhan. Akhirnya Daniel harus dimasukkan di gua singa. Tapi apakah Daniel dibiarkan Tuhan mati tercabik-cabik di sana? Tidak. Tangan Tuhan membawa dia keluar dari sana dengan selamat. Sadrak, Mesak, Abednego sama dengan Daniel oleh karena iman mereka kepada Tuhan. Lalu mereka diperhadapkan ke perapian yang bernyala-nyala. Dan akhirnya mereka masuk ke perapian itu. Tapi apakah Tuhan membiarkan mereka mati sia-sia di sana? Tidak. Tuhan membela mereka. Ada banyak sekali contoh di dalam Alkitab, di mana ketika orang berpegang teguh kepada kebenaran, di mana ketika orang benar-benar melakukan kebenaran, Tuhan membela mereka. Oleh karena itu saya katakan, tetaplah berpegang teguh kepada kebenaran, tetaplah setia, jangan berubah setia, karena kemenangan dari Tuhan akan menyertai saudara.
Ketika engkau melakukan kebenaran Allah, engkau ada di hatinya. Ketika engkau melakukan kebenaran Allah, engkau ada di pikirannya. Ketika engkau melakukan kebenaran Allah, engkau ada di tangannya. Dan siaplah untuk terobosan dan kemenangan di tahun ini. Yang percaya katakan amin.